Anda ingin punya sebuah motor onta seperti Multistrada V4 ini, tapi punya nafas dan performa dari sebuah superbike Panigale. Mungkin ini hasilnya. Ini adalah Ducati Multistrada V4 RS. Baru saja dihadirkan di Indonesia oleh Ducati Indonesia dan dijual dengan harga sekitar 1,3 miliar rupiah. Anda bisa punya sebuah motor onta yang tinggi, bisa kemana-mana, bisa punya kenyamanan prima buat semua medan, tapi Anda bisa masuk trek dan merasakan ganasnya performa Panigale karena mesinnya dipasang persis seperti yang dipakai oleh Panigale. Kita akan bahas motor ini, jangan kemana-mana. Jadi lengkap sudah, Ducati Indonesia punya motor onta yang namanya Multistrada ini. Jadi buat Anda yang doyan dengan mesin V4, Anda bisa pilih ada Multistrada V4 dan ada Multistrada V4 yang Pikes Peak. Lalu ada juga yang V2 yang masih pakai bodi yang lama, Multistrada V2. Lalu ini yang terakhir nih, ini adalah Multistrada V4 RS dan kelihatan bahwa nafasnya Panigale, nafas performa yang motor yang bisa dipakai di track untuk kebut-kebutan, untuk bisa merasakan full performance itu ada di motor ini. Jadi secara garis besar, secara dimensi, secara desain, secara sasis itu masih sebuah Multistrada, tapi banyak sekali komponen-komponen yang mendukung dan beraura performa. Seperti banyaknya komponen-komponen karbon yang ditanamkan di motor ini. Kelihatan dari paruh depan ini itu sudah full karbon. Sementara kalau di motor touring, motor adventure ada windshield yang entah itu clear atau smoke ya. Kalau ini dia juga berbahan karbon. Lalu di sini handguardnya juga. Kalau sebuah motor adventure ini dipakai buat menyibak semak-semak ya. Tapi ini di sini dia juga full karbon. Nggak cuma itu, di bawah juga sudah karbon. Jadi semuanya karbon. Nggak cuma di depan, di belakang sini juga kelihatan banyak sekali aura-aura karbon di knalpotnya, dan knalpotnya Akrapovic untuk Ducati Multistrada V4 RS ini. Nggak cuma itu, jadi banyak sekali komponen-komponen yang didesain ulang di sini dan material-materialnya juga dipilih khusus. Seperti di belakang ini. Wow, lihat dong, ada tulisannya titanium. Jadi memang aromanya performa banget. Nggak cuman mesinnya yang dibikin kenceng, tapi motornya dibikin enteng dengan semua komponen-komponen yang berbau performa yang pastinya kalau material karbon itu pasti enteng, tapi kuat. Ya memang secara desain masih sama ya dengan semua teman-temannya yang V4, yang Multistrada V4. Jadi lampu depannya LED semua itu sama dengan baik yang Multistrada V4 maupun yang Pikes Peak. Juga shroud yang menyatu dengan tangki ini semuanya desainnya masih sama persis. Lalu di belakang juga joknya juga masih mirip serupa, cuman bedanya di sini ada tulisan RS aja di kulit joknya. Walaupun tadi ya rangkanya ini subframe belakang ini sudah titanium. Nah, yang sedikit beda di belakang ini adalah dia tidak punya mounting untuk top box yang standar. Jadi dia belakang ini mirip sama ya dibikin seperti motor sport ya. Jadi lebih sleek gitu ya. Walaupun masih ada bau-bau motor adventure-nya karena di sini masih ada bracket untuk panniers kiri dan kanan. Tapi kalau mau pakai top box sepertinya Anda harus mengganti bodinya yang mulus dan cakep ini dengan bracket top box seperti yang ada di V4 dan Pikes Peak. Sementara di bagian bodi ini yang bisa kita lihat adalah
semua sama ya di generasi V4, itu ada semacam kotak di depan sini. Ini diambil langsung dari teknologi mobil ya sekarang ya. Jadi ini adalah radar, jadi kepake pada saat Anda riding dengan cruise control, dan ini namanya adaptive cruise control. Jadi kalau cruise control Anda pakai, di depan ada mobil yang ngerem, dia juga ikut ngerem otomatis tanpa harus Anda mencampuri semuanya, yang nggak usah ngurangin gas, nggak usah ngerem, dia otomatis akan menyesuaikan. Begitu mobil depan pergi, dia juga otomatis akan ngegas lagi sesuai dengan kecepatan yang Anda setel. Itu di depan. Nah kalau di belakang, di bagian bodi ini juga ada radar lagi di belakang. Tujuannya adalah di bawah sini, di bawah lampu, itu blind spot monitoring system. Jadi kalau di belakang ada mobil, dia akan nyala nih di spionnya. Oh, ada mobil di kanan dan kiri, jadi Anda bisa memantau lalu lintas. Kalau ada blind spot di sini nggak kelihatan, nah di sini ada tandanya. Jadi safety banget gitu. Walaupun motor ini di-develop untuk di track, tapi buat jalan raya dia tetap maksimal safety-nya. Nah, buat mendukung kegiatan di track, kita bisa lihat di bawah nih. Dia di depan shock breaker-nya kuning, dan ini sudah pasti Öhlins. Ada tulisannya di sini memang ya. Dan dipadu dengan pengereman yang sangat mumpuni dari Brembo. Dia pakai Brembo Stilema dengan diameter disc brake 330 mm, jadi remnya sangat mumpuni. Apalagi peleknya sudah pakai Marchesini. Masih mirip sih dengan yang Pikes Peak ya, sama-sama Marchesini, tapi bedanya di V4S. V4 RS ini dia ada grafis merahnya di bagian, salah satu bagian spoke-nya. Di belakang juga gitu. Dan bannya, dia standarnya sudah pakai Pirelli Rosso Corsa 4. Di depan 120, profil 70, ring 17. Di belakang 190, profil 55, ring 17. Jadi sudah track ready. Lalu bagaimana dengan mesinnya? Nah, ini yang paling menarik adalah sumber tenaganya. Dia langsung diturunkan dari Panigale V4. Dan mesin ini persis plek-plekan sama Panigale. Dia punya tenaga 180 daya kuda dan torsi 118 Nm, dan dia pakai kopling kering di sebelah sini. Dia pakai oli Shell Advance, dan memang dikembangkan bareng sama Shell Advance ya. Di Superbike juga demikian, dan dia menyebutkan ada satu oli yang benar-benar ditujukan buat V4 RS ini, dan kalau pakai oli itu dia bisa naik tenaganya 2,5 daya kuda. Bayangin, ganti oli aja bisa naik tenaganya, ya nggak? Nah, di mesin ini juga ya semua peranti pendukungnya sudah komplit, termasuk dia ada wheelie control, ada traction control, dan dia juga ada engine brake control. Jadi kayaknya kayak model slipper clutch gitu kali ya. Jadi dia bisa mengontrol pengereman dari mesin pada saat downshift. Nah, bagaimana dengan fitur-fitur lain yang ada di balik speedometer itu? Kita lihat yuk. Nah, ini karena dia track oriented, jadi ternyata ada heat management, jadi manajemen panas yang diatur di motor ini, terutama di bagian sini. Ini ada karbon di sini ya, dan itu dia bisa mengarahkan panasnya. Kalau misalnya lagi macet, dia otomatis panasnya nggak ke arah sini, sehingga nggak bikin panas badan ridernya. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan buat handphone sebenarnya ya. Ini diisi kunci, kuncinya kayak gini nih, dia keyless. Dan ada ini buat buka jok belakang, biasa ya. Dan di sini dia kalau mesin dihidupkan, kontak dihidupkan, di sini ada angin. Jadi walaupun Anda nyimpen handphone di sini dan ada USB di sini, handphonenya nggak panas karena ada anginnya di sini. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di sini. Karena sudah keyless, Anda tinggal pencet tombol on di sini. Di sini ada kill switch, Multistrada V4 RS. Jadi gede banget di sini, tachometer, posisi gigi, kecepatan, terus banyak banget ya informasinya ya di sini ya. Ada ini menu bisa diakses dari toggle switch di bawah sini. Ada adaptive cruise control, ada musik, ada telepon, volume. Jadi bisa disambungkan ke handphone juga. Ada setting menu. Di sini ada banyak banget ya MID di sini. Terus di sini ada indikator Ducati traction control, ada ABS, ada wheelie control, terus ada juga di sini panas mesin ini ya. Ada jam, ada fuel,
fuelnya bisa disetel, mau barnya aja atau ada angkanya di sini. Terus ada di banyak banget ya, di TC-nya race. Wah, ini ada petunjuk-petunjuknya nih, ada DRL. Kita coba lihat setting menunya. Anda bisa nyeting riding mode di sini. Di race ini Anda bisa nyetel macem-macem ya, semua tuh. Preload, DTC, ABS, DWC, ABS, DWC, suspension, preload, wow, banyak sekali. Terus ada juga semua bisa Anda setting di sini. Ada display info, mau apa aja yang ditampilkan di sini. Jadi ada total 8 yang bisa ditampilkan di layar depan tadi. Ada fuel indicator, tadi kita lihat ada levelnya, ada range-nya juga bisa ditampilkan. DRL mau tampil DRL aja atau lampu depannya hidup juga, itu bisa. Ngatur backlight, ngatur pin ini buat di bengkel ya. Blind spot detection seperti yang saya bilang tadi ya, dia ada blind spotnya. Terus ada date and time nih buat ngatur waktu sama tanggal. Ada service, ada lap ini on off. Jadi kalau di track nih bisa dipakai nih ya. Terus ada ini kalibrasi bannya. Terus ada menu untuk Bluetooth. Nah, untuk send juga bisa diatur. Bahasa, measurements, ini unit yang akan tampil. Dan ini info. Baterainya low. Ya karena mesinnya belum hidup ya. Motor ini belum di PDI, jadi belum bisa kita hidupkan mesinnya. Jadi buat Anda yang sering touring, yang seneng touring, tapi begitu sampai touring, pengennya finishnya di sirkuit, terus kalian jajal motornya di sirkuit tanpa harus ganti motor. Ini kemungkinan jawabannya. Dan di Indonesia, kemarin kami dengar dari Ducati Indonesia, baru masuk 5 unit, dan 5-5-nya sepertinya sudah dipesan. Jadi kalau Anda pengen, kayaknya datang ke Bintaro untuk pesan motornya, PO kayaknya jadinya ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Kita akan cobain motor-motor Ducati di Indonesia. Kayaknya mereka punya banyak motor dan kita akan cobain satu persatu. Tapi yang ini nggak tahu ada nggak ya. Mudah-mudahan yang V4 bisa kita bawa touring jarak jauh. Dan masih banyak lagi motor yang bisa kita cobain di sini. Jangan lupa untuk subscribe ke Autorider jika Anda belum. Silakan like dan komen di video ini. Dan juga main-main ke website kami www.autorider.com. Follow juga kami di sosial media kami, TikTok dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa, bye!